syarika lah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ibu-ibu, bapak jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah, pagi kini kita bisa melanjutkan kajian kita masih memahami kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, subbab syukur. Mudah-mudahan dengan kita ulang-ulang balik pemahaman terhadap syukur ko, pasal iman kita akan semakin baik dan kita akan semakin mengenal siapa Allah sebagai pemberi nikmat. Apa nikmat yang kita terima dan bagaimana kita cara mensyukuri nikmat itu melalui ketaatan hati, ketaatan lisan, dan ketaatan perbuatan. Disyukur itu ada di hati, ada di lisan, ada di perbuatan. Untuk itu ibu-ibu, bapak jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl itu kita bisa menjalehkan baso pendengaran, penglihatan, hati yang diagih Allah sebagai cara untuk bersyukur dapat kita manfaatkan dengan maksimal. Karena Allah Subhanahu wa taala mengecekkan dalam ayat lain, qalilam ma tashkurun, sakacik orang yang bersyukur diberikan pendengaran, sakacik orang yang bersyukur diberikan penglihatan, dan sakacik banalo orang yang bersyukur diberikan pemahaman atau hati. Untuk itu Allah janjikan siapa yang bersyukur dengan pendengaran maka akan ditambah kebaikan untuknya. Siapa yang bersyukur dengan penglihatan akan ditambah kebaikan. Siapa yang bersyukur dengan rahmat akan ditambah rahmat itu. Di janji Allah itu pasti. Kepastian itulah lambang seorang mukmin meyakini kalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu bapak jemaah yang dirahmati Allah, patang dijelekan bagaimana Rasulullah SAW yaitu mensyukuri Allah dengan lamanya beribadah salat malam. Di kodape awak sekali salat malam itu paling kurang membaca agak 100 ayat. Agak 100 ayat. Kalau imam tadi membaca ayat 9 sampai 9 balik, sebalik ayat di rakaat pertama. Kemudian di rakaat kedua ayat 20 sampai 28, 9 ayat, 20 ayat. Habis hari sekitar 8 menit, 2 rakaat itu 20 ayat. Di kita coba usahakan sekali salat malam itu salatlah dengan membaca sekitar 100 ayat paling kurang. Kalau kali contoh Nabi membaca surah Al-Baqarah, surah Al-Imran dan surah An-Nisa, tidak taluk dewa. Cukup 100 ayat paling kurang saja. Tanda bersyukur kita diberikan oleh Allah lidah dan hati serta kekuatan. Untuk itu maka syukur itu kebaru intinya. Orang yang bersyukur dilandasi kepada 5 hal. Pertama, orang yang bersyukur itu tunduk kepada yang disyukuri. Yang disyukuri itu adalah Allah yang menamakan dirinya Asy-Syakur. Dia tandonyo syukur, patuh ke Allah. Kalau tidak patuh syukur, indah. Jadi tandanya syukur cinta ke Allah.
Kalau ndak cinta syukur indah. Jadi kalila ma tashkurun tu sakacia urang nan patuah, sakacia urang nan cinta, dan sakacia lo orang yang mengakui nikmat. Acuk kadang-kadang di dalam Al-Quran tu Allah baso ketika mendapat nikmat itu dek usahonyo, dek polanya hebat, deknya pandai manggaleh, pandai kasawah, pandai kerajo. Ini orang ndak bersyukur. Kenapa? Karenanya dulu laia bodoh, laia lamah, laia ndak membawa apa-apa. Kinilah dia dia kok pandai lo mengecekkan iko dek karena ambo. Hadza min india. Kau dengar itu? Kemudian yang lain yaitu memuji Allah karena nikmat itu, memperbanyak mengucapkan alhamdulillah walaupun itu pun berbentuk musibah. Kalau dapat, karena puncak musibah itu mampu bersyukur, itu puncaknya mana? Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian tidak menggunakan nikmat itu untuk sesuatu yang dibenci Allah. Seperti apa? Minum khamar. Seperti apa? Berjudi. Seperti apa? Menghambur-hamburkan uang. Atau diagian nikmat waktu abih hari tidak bermanfaat. Atau diagian nikmat sehat tapi tidak banyak ibadah. Berarti itu tidak disukai Allah. Yo kan ambo sehat ndak manga-manga, ndak babek dosa batu, tapi sehat itu disyukuri dengan ibadah. Ambo kan ndak manga-manga waktu lapang kini ndak do babek dosa batu, tapi waktu lapang itu disyukuri dengan beribadah. Udah leso itu balik ke awal-awal balik wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Allah menciptakan kita hanya untuk beribadah kepada Allah. Ibu bapak jamaah Allah, nan limo koyo sairiang sajalan. Syukur tunduk kepada Allah, syukur cinta kepada Allah, syukur mengatakan segala yang ada di diri kita ko seluruhnya nikmat Allah. Syukur itu memuji Allah, syukur itu mempergunakan nikmat itu untuk yang diredai Allah, bukan untuk yang dibencinya. Kemudian dijelekan, andai kata limo itu adonan hilang, adonan tak dapat dewa, berarti syukurnya tidak sempurna. Maka di situ dijelekan dalam hadis pujian adalah pangkal syukur. Siapa yang tidak memuji Allah berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Dia memperbanyak kata alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tadi pagi alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sampai dari masjid alhamdulillah bisa berjalan ke surau. Sudah lo salat, alhamdulillah bisa salat berjamaah, alhamdulillah. Ibu bapak jemaah ini Allah. Untuk itu maka di situ dijelaskan limo koyo dimanfaatkan mana, difahami mana. Kemudian dijelaskan syukur itu bisa dengan hati. Caranya tunduk, khudwa. Syukur lisan menunjukkan pengakuan, dengan anggota menunjukkan ketaatan. Jadi tunduk, mengaku dan taat. Itu ambil contoh kecil. Umpamanya dalam surah An-Nisa ayat 100 ampe balik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al zalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Allah
tidak ada kebaikan pada bisik-bisik mereka. Berarti nambah bisik ko lidah. Lidah cako ndak boleh dipakai untuk yang dibenci Allah. Salah satu yang ndak disukai Allah apa? Babisiak-bisiak di luar 3 hal. Tapi boleh babisiak lain. Yang pertama menyuruh orang bersedekah, boleh babisiak. Nang kedua maja orang nan elok-elok, boleh babisiak. Nang ketiga mendamaikan orang, boleh babisiak. Selain nang ketiga cakoi ndak boleh. Itu tanda orang bersyukur je lidah. Jadi ketika orang memahami, oh nikmat lidah ya, lidah kau pandai mengecek, yaitu kalau nyoba bisyak di nanti go saja. Yang pertama apa? Yaitu man amara bisadaqatin, menyuruh orang bersedekah, au ma'rufin, atau menyuruh orang berbuat baik, au islahin bainan nas, atau membuat islah. Andai kata menyuruh orang bersedekah itu mencari reda Allah, dapat pahala paling gadang, pahala paling gadang. Andai kata menyuruh yang kebaikan tadi mencari reda Allah, dapat pahala paling gadang. Andai kata mendamaikan orang tadi mencari reda Allah, dapat pahala gadang. Berarti sudah tahu apa? Yang lain tidak ketuju di Allah. Kalau ada hadis tel kok. Orang yang bersyukur lidahnya kebabikia ketikanya kababisian anang kababisian kaman comehin orang tak jadi, kaman pakai cian orang tak jadi, kalaman bisik-bisik najwa sampai jo bisik-bisik diatur Allah. Karena nang kababisian lidah tu Allah nang punya. Andai kata sakit lidah tu payah gitu. Atau dalam ayat yang lain, surah Al-Hujurat ayat nang kasawale, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qauman an qaumin asa ayyakuna khairan minhu. Ndak boleh mencaci, ndak boleh mencomei, ndak boleh mencela. Bamang kau mencaci hati ndak bandu ndak batu ndak ranca hati tanduman. Kalau keluar aja mencaci orang siko tandonya hati busuk namanya. Jale-jale saja. Awak namanya salat mempelai hati, berzikir mempelai hati, taatnya hati kepada Allah, tapi kok lidah ndak mau diatur. Jadi orang nan lah bersyukur itu lidahnya terhindar dari mencaci. Yaskar sikhriya. Kok kumari bedo se bawa jurang merah orang lah merah dendeng balado. Bapak hitam orang lah berana namanya kok berkabung. Ndak ada ke baju hitam tu berkabung. Bapak putih orang lah pucik susu hasil serunya. Jadi kita ibu bapak kita diajak oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika mengecekkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mari kita pelihara lidahku. Jadi orang yang bersyukur kepada Allah diberikan Allah lidah itu tidak untuk berbisik-bisik selain nanti 3 hal tadi. Orang yang bersyukur kepada Allah diberikan lidah itu tidak untuk sikhriya, mencaci, mencela, mengumpat. Wailul likulli humazatil lumazah, cilako orang nan suko mencaci, mencela. Jadi nyo salat juga, nyo dengar pengajian juga, tapi jemaahnya kareh juga. Di mana tak salat tadi? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Mana lillah? Mencaci itu tidak lillah. Tulis setan itu mencaci itu. Kok jadi ada kesinambungan antara hati, lidah, perkataan dan perbuatan naknya dalam bab syukur. Wajar, pantas kalau Allah itu mengecekkan
qalilam ma tashkurun. Untuk itu di dalam hadis dijelaskan oleh Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Orang Islam yang baik itu adalah meninggalkan kecek-kecek perbuatan-perbuatan nan indah bermanfaat di akhirat nanti. Itu aturan Islam yang baik. Kira-kira macam mereka bermanfaat di akhirat, indah. Kalau mau jadi Islam yang baik, tinggalkan. Kira-kira baju gunjang kau manfaat di akhirat nanti, indah. Kalau mau jadi Islam yang baik, tinggalkan. Kira-kira bisiak-bisiak nanti kau baik, enggak, tinggalkan. Di Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar untuk untuk memahami Islam itu hati iko dalam kitab Madarijus Salikin, ibu dan bapak, saroman kaco barasia sakacik sajonyo kanai kabui terasu. Maka hati itu ketika mencome sebenarnya di dalamnya lah mengutuk kawatwe lidah nyuati, oi lidah nyu tangan, oi lidah nyu kaki, oi lidah nyu badan. Hari ko engkau menjadi panglima. Kalau engkau paliaro hai lidahmu, seluruh kami elok. Tiup pagi badan wak ko mengecek ke tangan wak mengecek ke lidah wak. Kalau engkau ndak meliaro, kami sadonya tanayo. Di dewa ndak takana ndak teranga kecek tangan ke lidah, kecek kapalo ke lidah, kecek kaki ke lidah, kecek badan ke lidah. Di lidah ko seluruh badan, seluruh tangan, seluruh kaki mengecek kenyotek pagi. Tolong pelihara lidah. Kenapa? Karena hati tidak suka ketika lidah mengatakan yang tidak diredai Allah. Itu jaleh. Begitu PK-nya hati itu. Jadi kita membersihkan hati dengan zikir, kita membersihkan hati dengan taat, kita membersihkan hati dengan merendahkan. Tapi kok dirusak oleh lidah itu dengan mencemooh. Di mana letak syukur lisan kita? Kita membaca subhanallah la haula wala quwata illa billah, tapi orang lain kok disakiti. Apalagi orang lain itu sesama muslim. Haram hukumnya mencaci orang Islam. Itu haram hukumnya. Haram hukumnya mencaci orang Islam. Wala tanabadzu bil alqab. Jangan mencela, jangan memberi gelaran-gelaran buruk. Jadi bi'sal fusuk itu sabayak-bayak keburuk-buruk kepasikan. Di untuk itu ibu bapak kita dudukkan ikut contoh zikir lisan dengan subhanallah, dan contohnya lain apa? Jangan perbanyak berbisik, jangan bergunjang, jangan mencemooh, jangan memberi gelaran-gelaran buruk, jangan bersumpah palsu dan lain-lain. Al-kazzab, jangan berdusta. Sawananya lidah ko boleh baduto nyo Nabi di 3 poin dia boleh baduto. Pertama, lidah baduto kalau ka mendamaikan orang boleh. Kedua, boleh baduto katiko dalam parang. Ketiga, boleh baduto kalau umpamo cek bini tadi udah apa cek tu leh. Kalau dia kecian, bau dah kau sinan jadah utas sikwa. Maka kamu udah petang tak do. Padahal ke rumah bini yang kedua boleh ngecek tak do, boleh. Tu. Atau si suami ko agak kurang srek je mintu awak. Jo amak awak. Kamari amak tadi. Yo, tapi dek suami ndak sehat, ndak senang, kecian ndak. Tu boleh. Hanya itu 3 tu bolehnya. Tu boleh apa tu?
berarti nan lain iyo ndak buliah. Batu nan panduto ko lidah, dan itu pun merusak amalan-amalan dan hati. Jadi lidah nampak gunjiang, lidah nampak duto, lidah nampak jomee, dirusaknya hati. Sementara di akhirat nanti yauma la yanfa'u malun, di akhirat nanti arato ndak perlu, wala banun anak ndak perlu, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali uranan balik ke Allah dengan hati yang sehat, hati yang lidahnya terpelihara dari dosa, hati yang perbuatannya taat kepada Allah. Kenapa? Karena hati itu komandan. Hati itu panglima. Anyu hati itunya lidah, anyu hati itunya tangan, anyu hati itunya mata. Itu hakikat manusia itu sendiri, ibu dan bapak. Kok kita lihat contohnya. Untuk itu kecek Nabi, kalamu bani Adam kullahu alaih, la lahu ma khalla amran bima'rufin au nahyan anil munkar au zikrillah azza wa jalla. Perkataan anak Adam itu memudaratkan dirinya. Kecek-kecek kau merusak, kecek-kecek kau memudaratkan, tidak memberikan manfaat, kecuali zikrullah ada manfaatnya, kecuali amar ma'ruf ada manfaatnya, kecuali nahyu anil munkar ada manfaatnya. Di selain nanti go cakok, kalau keluar jo di lidah lain, berarti lidah tu indak sayang ke badan. Badan tu dibakar di neraka de ulah si lidah cakok. Kaki tu berjalan ke neraka de ulah si lidah cakok. Mudah-mudahan ibu dan bapak dengan kajian kita syukur pagi ko dapat kita lihat, karena syukur tadi dijalankan, yaitu syukurnya hati ketundukan, syukurnya lidah pengakuan, syukurnya anggota ketaatan. Untuk itu bagaimana nanti di akhirat, yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa. Di akhirat nanti ketika roh dan malaikat bersaf-saf, berdiri bersaf-saf. La yatakallamuna illa man azina lahu rahman. Ndak ada satu kata di akhirat tu nanti, walaupun orang bara miliar, bara triliun ke bakumpua, bara lamu, lamu iyo, rami iyo, ndak akan satu pun kata keluar illa sawaba, kecuali nan elok-elok saja. Maka Allah mengingatkan bagi orang yang lah yakin ke akhirat, kata itu hanya boleh sawaba, nan elok-elok saja. Dilambangkan surga itu apa? La yasmauna fiha lagwa wala kizaba, la yasmauna fiha lagwa wala kizaba. Di dalam surga itu ndak ada kata-kata lagha, ndak ada orang cemeh, ndak ada orang yang mencela, ndak ada orang yang menyakiti, ndak ada kata-kata dusta. Illa qilan, kecuali mereka apa? Berkata salaman, salama, elok-elok. Jadi penduduk surga itu di dunia kini lah dimulai dia dengan beramal mengecek nan elok-elok saja. Kalau nyolah mengecek elok, berarti nyolah mensyukuri lidah. Oh, ndak bisa mengecek elok, ndak tukar dengan zikrullah. Ndak bisa mengecek elok, ndak tukar dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Mudah-mudahan kita selamat di hadapan Allah besok. Mudah-mudahan kita mudah mempertanggungjawabkan lidah kita di akhirat nanti. Kok lah talonsong ba'alai, capek-capek minta maaf. Oh ibu, oh bapak, patang ibu tak comeh dan bawa batu, iyo ibu ciambo
bantu dendeng balado petang. Batu awak kulit ibu kurang rancak, bapak kailo baju sirah. Bari mau bodi. Kan banyak sedewa. Jadi kalau hati itu ndak rancak, sabu saya nampak nemburuat orang kau. Padahal awak tadi panek berzikir, panek beribadah yang lain, kok dirusak kembali, kok dikurang lagi. Tadilah panek mana mencari yang ayah, sudah tu pak masuk Allah ya kumuh nambali ya. Syukur ibu bapak. Untuk itu dijadikan salamatul insan fi hafzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung kemampuan menjaga lidah. Selamat. Kita baca Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Kita ingin selamat dalam agama. Lidah hendak dipelihara, indak jadi selamatnya. Dikalolah Nabi mengatakan salamatul insan fi hafzil lisan. Oh amu ajo lidah kau ndak dipelihara, berarti awak indak ingin badan awak selamat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis yang lain dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Man kana, betul. Kalau ia mengatakan beriman kepada Allah, amantu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan, kecianan elok sajo. Lambang beriman tu kalua kalimat naranca, kalimat nan elok, kalimat nan ndak menyinggung orang, kalimat nan ndak membuat hati orang sakit. Yo ustaz ngaji tersinggung kami, dek ibu tagak tengah lapua, tengah jalan oto ke lalu itu saja. Kita menjelaskan ayat hadis, mungkin tidak pas jawab bisa. Kami tidak sengaja menyinggung ibu, tidak sengaja menyinggung bapak. Atau apa lagi? Aulia semut, kalau tidak ada narancak diamnya. Mengapa dia diam? Imannya yang menyuruh dia diam. Mengapa dia tidak mencemeh? Imannya yang menyuruh dia tidak mencemeh. Mengapa ini tidak ingin menggalar-galari yang buruk? Karena imannya yang menyuruh jangan menggalai atau melarang. Di iman tadi menjadi hal yang membuat orang itu terhijab, terbatas dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah, termotivasi untuk membuat mengerjakan yang diperintah Allah. Itu fungsi iman. Untuk itu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Kalau memang engkau beriman kepada Allah dan hari akhirat, yaitu muliakan tetangga. Jangan sakiti tetangga. Paling banyak orang menyakiti tetangga juga lidah nolo. Bertanya orang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inyo rajin salat malam ya Rasulullah, inyo rajin salat puasa Senin Kamis ya Rasulullah, tapi lidahnya juga tetangganya agak kurang aja ya Rasulullah. Hiya finnar, anu dalam nerakonya Allah. Lidah tu merusak palo salat, lidah tu merusak palo puasa. Hiya finnar, dia dalam neraka. Kenapa? Karena dia menyakiti tetangganya dengan lidahnya. Karena dia menyakiti orang Islam dengan lidahnya. Orang Islam. Orang kalau lah mengucapkan syahadat, haratonyo haram wa ambiya. Orang kalau lah mengucapkan syahadat, darahnya ndak buliah kita ambil atau kita bunuh ndak buliah. Orang kalau lah mengucapkan kalimat syahadat, martabatnya tidak boleh kita hancurkan. Izzah
Dan kata-kata azza wa jalla. Kamu tahu tu? Kita ada aco mengatakan ta'ziyah. Kamu tahu tu? Mengawal ta'ziyah, mengangkat derajat orang nang kematian, orang nang ke dapat musibah. Itu ta'ziyah. Caranya agar dia itu menerima musibah dengan sabar atau reda. Terangkat, kalau ini tidak makan bah, diangkat antahan nasi ke sini tu nanti ta'ziyah. Batu keluarga Ja'far meninggal. Rasulullah datang, Ja'far kok kurang ke makanan, antarkan. Itu nanti ta'ziyah. Jadi kalau ibu ta'ziyah azza mengangkat anak gedangke ahli musibah itu. Tidak cerita apabila mati bahasa sakitnya, itu tidak mengangkat. Bu, yo, sabar bu, yo. Ikut takdir Allah. Jangan sampai ibu tidak sabar, rugi beku. Oh, tidak ada nak makan, antarkan makanan. Untuk siapa tu ahli musibah? Aku tiba lo kajian Ustaz. Antarkan makanan supaya mayit dalam kubur selamat. Iyalah. Agi orang makan. Kok gitu? Mayit tu cekik. Kan banyak tu. Paham kau mau undang orang makan supaya mayit senang dalam kubur. Apa hubungannya? Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang memasak untuk keluarga karena kematian, maka dia sama dengan meratapi semayat. Umar bin Khattab, kau tambah, oh lama itu, lama, tak bisa Umar bin Khattab lah dulu sahabat mengecek. Itu kalau takziah, azza, mengangkat. Nah untuk itu, jarah itu apa? Jangan kalau kita sakiti berarti merendahkan. Tugas kita apa? Azza, mengangkat harkat orang Islam itu. Kemudian apa? Mengangkat mayat yang dalam kubur. Tak bisa lah angkatnya. Memperbanyak doa. Allahumma firlahu, Allahumma firlil muslimina wal muslimat. Itu mengangkat. Jadi Pak Ta'ziyah itu apa? Memberikan kesabaran kepada yang meninggal, ke ahli musibah, dan mendoakan si mayat yang sudah meninggal. Segitu. Aman bu. Azza. Tapi kalau menyakitinya, merusak. Itu apa lagi? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Muliakan tamu. Barari, bara malam, 3 hari 3 malam agiahnya makan. Hari kampe suruh apa nak surang. Nah, ini kan 3 hari 3 malam. Bertamu itu 3 hari 3 malam. Hari kampe je dia enggak tamu je lah. Yombo dari Jakarta ke rumah dosa nak ambo, hari kampe masak surang. Kalau tak ada ke masaknya pergi ke pasar, Bali, masak bawa pulang. Fali krim lefah 3 hari. Untuk khusus makan. Tapi perlakuan full. Nah, jadi untuk makanan khusus 3 hari. Tapi nang kece tetap rancak. Nah ibu bapak dia. Untuk itu kecek Nabi, alaika bitulisam fa innahu matrudatis syait wa auni laka ala amaradinik. Hendaklah engkau banyak diam. Auliasmut tadi bitulisam. Hendaklah banyak diam, jangan banyak mengecek juga. Nan banyak mengecek ku biku hati no kare, nan panjome ku kare hati, jadi kan? Kemudian sebab diam itu dapat menyingkirkan setan dan menolongmu terhadap urusan agamamu. Makin banyak wak diam, makin payah setan masuk. Makin banyak wak diam, makin rancak agama wak. Syukur lisan ibu dan bapak. Kemudian Allah meringatkan bahwa terdapat malaikat yang mencatat setiap ucapan manusia yang baik ataupun yang buruk. Dalam surah Qaf ayat yang ke apa malaikat katakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atib.
Satu kalimat ciek katunan keluar akan dicatat. Buruak. Dicatat. Apalagi mencemeh sepanjang-panjangnya. Apalagi bergunjing selama-lamanya. Ma yalfidhu min qaulin. Qaul, satu kata, satu huruf yang diucapkan, kalau itu buruk dicatat dalam catatan dosa, kalau itu baik dicatat dalam catatan pahala. Dan ikulah nanti yang kita tercangang di akhirat. Orang paling banyak tercangang tu de banyak catatan dosa murbah de lidah hamba. Berarti hamba nak bersyukur dia ke lidah. Padahal lidah tu lo tentu dia namana lama, namana asin, namana asam. Jo lidah tu kita bisa tertawa, jo lidah tu kita bisa menangis. Ibu dan bapak gimana tu? Itu dijelaskan, wa ma kuntum tashtaruna ayyahsada alaikum sam'ukum wala absarukum wala julurukum. Kamu sekali-kali tidak akan dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, kesaksian penglihatan, dan kesaksian kulitmu. Maka hukuman untuk manusia yang tidak menjaga lisan dituliskan. Baik-baiknya. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu bil kalimah, yang mengucapkan satu kalimat tanpa difikirkan terlebih dahulu, yanzuru biha finnar, maka kalimat tadi bisa memasukkannya ke dalam neraka. Bapikirlah ka mancome, bapikirlah ka bagunji, yang bapikirlah ka mengecekkan kata-katanya Nabi. Lakolah takkid benar-benar kalimat itu yang akan membawa dia ke dalam neraka. Abada ma bainal musyrik wal maghrib, maka karenanya dia terjatuh ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Hadis Muslim. Syukur lisan kita ibu dan bapak. Lisan tadi mengecek elok-elok ya Allah. Allah itu mendengar lisan itu mencemeh. Allah itu mendengar lisan itu bergunjing. Allah itu mendengar lisan itu berkata yang tak baik-baik. Di mana letak syukurnya kita tadi? Untuk itu, man yadmanna liya ma baina lihiyati wa ma baina rijlaihi adman lahul jannahnya Nabi. Siapa yang bisa memberi jaminan kepadaku menjaga di antara dua jangguiknya, jangguik di atas namanya sungguh, jangguik kah, menjaga kah, dan menjaga di antara dua kaki namanya faraj, admanu lahul jannah, aku jamin untuknya surga. Jadi kalau seperti itu, mari kita mensyukuri lidah itu dengan berkata yang baik-baik saja. Kalau tidak ada yang baik, tukar dengan zikir. Kalau tidak ada yang zikir, tukar dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk itu, akecek Nabi yaitu kepada Muaz bin Jabal, sakilat kau, semoga ibumu kehilang ummuka, semoga ibumu kehilang. Wa hal yakubbun nasu finnar ala wujuhihim, tidak tersungkur manusia di dalam neraka di atas wajahnya atau di atas hidungnya, illa hasa niddu al-sinatihim, inyo masuk neraka bukan karena wajahnya, bukan karena hidungnya, tapi karena lidahnya Nabi. Hadis riwayat Imam Tirmizi,
Ibnu Majah mengatakan hadisku hasan. Di syukur lisan adalah jangan lidah itu yang membawa kepada kehancuran total di hari keabadian akhirat kelak. Kemudian sedangkan kaitannya dengan nikmat adalah sampah sifat-sifat Allah, maka tidak bisa dikatakan kami bersyukur pada Allah atas hidup, pendengaran, penglihatan. Tidak betul itu. Syukur itu memakai hidup untuk diredai Allah. Syukur itu memakai pendengaran untuk diredai Allah. Syukur itu memakai penglihatan untuk diredai Allah. Syukur itu memakai ilmu untuk beramal kepada Allah. Untuk itu Allah memuji orang-orang yang bersyukur. Allah memuji orang-orang yang mendengarkan kalam Allah. Maka doa Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Allah, kami sabana-bana mandanga baraja penyeru-penyeru kepada iman, kami beriman kepadamu. Nah, ibu bapak jemaatullah, kesyukurnya telinga. Syukur merupakan istilah mengetahui nikmat. Karena mengetahui nikmat ini akan mengantarkan kita kepada pemberi nikmat. Karena itu Allah menyebut Islam, iman dalam Al-Quran dengan syukur. Di syukur itu kata lain untuk Islam, syukur itu kata lain untuk iman. Maka nikmat Allah yang perlu kita syukuri itu adalah iman dan Islam itu sendiri. Untuk itu mengetahui nikmat merupakan salah satu bentuk syukur, rukun syukur. Bukan karena ia bagian dari syukur, maka di situ syukur itu pengakuan terhadap nikmat Allah. Syukur itu pujian kepada Allah karena nikmat itu. Syukur itu mengamalkan nikmat yang seperti yang diredainya. Mengaku iko nikmat Allah, memuji Allah sebagai pemberi nikmat, kemudian mengamalkan nikmat itu untuk yang diredai Allah. Maka dia termasuk salah satu rukun syukur. Ibu bapak jemaah, kalau demikian maka disediakan nikmat merupakan jalan mengetahui pemberi nikmat. Artinya dengan mengetahui nikmat dia akan membuat seorang hamba mengenal Allah. Nikmat tadi lidah. Nikmat lidah itu ujuangno sakacik. Sakacik ujuang lidahnya. Tapi di ujuanan sakacik itu tadinya tantu nama lama, tantu nama nan pai, tantu nama nasam, tantu nama mani. Sakacik bara lidah, ujung lidah. Sam. Tambah garam sekali. Nikmat. Di lain pihak sakit. Lidah naik tujuh. Dicabut nikmat sebentar. Tak tentu di jana lama. Bu mencari orang sakit ibu mau. Pitih banyak. Pai ke rumah makan. Baca lihat sambanan ke lama. Tak ada. Ada orang pitih tak ada. Tapi asa dan dapat lama. Mana rancak? Celiak ibu. Manusia ko nya Nabi kan dibagi ampe. Pertama dia agi ilmu, dia agi harta, kok bagus. Ilmu dan harta, kok bagus. Nah kedua dia agi ilmu tapi dia tidak agi harta, kok bagus. Dua nama bagus man. Dia agi ilmu, dia agi harta, itu bagus. Nah kedua dia agi ilmu tidak diberi harta, bagus.
Itu bagus. Nan babaya itu apa? Diberi harta, tidak diberi ilmu. Kok babayo? Nan paling babayo bah, ilmu kurang, harta kurang loh. Jadi dalam hidup ku ampe antara ilmu dan harta dua saja. Dia berilmu dulu, berharta bagus. Tapi berharta dulu, ilmu tidak dapat, celaka. Dia berilmu dulu tapi tidak diberi harta, bagus. Tapi nama baik apa? Dia diberi harta tapi tidak diberi ilmu, ikut celaka. Dan terakhir celaka itu apa? Arato indah, ilmu indah, citu-citu kabampok loh. Wak kok kayu pailuak bampok cek lo. Wak kok kayu wak siulu anak gadis bayar sekian. Aduh nandak apa peti. Angan-angannya. Di ketika kita caliak nan mambue apa-apa ibu-ibu bau mua gaek-gaek ko atau masuk ambo ko nama rusak wak dua sen. Pertama apa? Hubud dunia. Ko marusak. Siapapun yang cinta dunia nak tentu dirinya bahasa buatlah putih nak tentu tu. Yang kedua apa? Tulul amal, sambuah benar rencana. Yang mulia apa? Banyak niat baik tu mulia. Tapi jangan rencana. Kalau lah umur 50 tahun kata, kurang-kurangilah pengenalan untuk dunia. Kurang-kurangilah cinta ke dunia. Itu akan menyehatkan. Dan ditakuti Nabi dan dua ko. Hubud dunia cik, tulul amal cik. Untuk alai kabara, kata makan, kabara, kata pakai. Sementara Abi hari waktu itu. Nah, untuk itu ingat nikmat Allah luar biasa. Kenallah Allah. Banyaklah memujinya. Kerjakanlah yang dia berikannya itu untuk meredainya. Maka kita akan berhasil di akhirat nanti. Jika dia mengetahui pemberi nikmat, tentu dia akan mencintainya. Itu maka tadi mengenal pemberi nikmat dan mencintainya. Bersungguh-sungguh dalam mengharapkan. Jadi cinta itu datang karena mengenal pemberi nikmat. Baru orang tidak mencintai Allah sementaranya dia kayo. Dia ini tidak berilmu. Dia ini tidak tahu itu nikmat dari Allah. Keceknya itu Asia pencariannya. Asianya pandai berusaha. Seperti siapa? Si Karun rahmatullah. Untuk itu, sebab siapa yang mencintai Allah, tentu dia akan mencintai Allah. Siapa yang mengetahui dunia, maka dia akan membenci dunia. Jangan melihat. Dia awak tidak tahu dunia, cinta ke dunia. Tidak tahu Allah, jauh dari Allah. Itu tahu lihat. Harusnya siapa yang mengetahui Allah, maka dia akan mencintai Allah. Siapa yang lah tahu anak dunia, dia akan benci kepada dunia. Itu pola pikir seorang mukmin. Mengapa orang mencintai dunia? Karena dia tidak tahu jo dunia tu selesai. Ia mali dunia ke? Kerajulah untuk duniamu. Suatu saat apa engkau? Kalau tidak dunia akan meninggalkan awak. Kalau tidak awak meninggalkan dunia. Boleh lihat dapat nanti kalimat maut itu ada yang katakan mayit. Nah, mayit ko orang nan kamati disebut mayit. Nah, dia awak ko sadonya mayit ko. Sudah tu orang pakai tasdik mayit, mayitun. Tu orang nan kamati itu awak ko mayitun sadonya. Orang nan lah mati disebut mayat. Nah, tidak pakai tasdik. Mayit tidak pakai tasdik. Hilangkan tasdiknya orang nan mati. Pakai tasdik orang kamati. Dia awak kau mayit atau mayit. Mayit. Nah. Kemudian Allah menyatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata. Bakok mati di sabit dulu Allah, baru hidup. Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Batu nan paling dake di awak tu mati, di awak sedang hidup. Tu dipikir-pikir. Kalau mati itu ada pengumuman aman. Tapi nado pengumuman setelah mati. Mati padang kadang-kadang pengumumannya seminggu yang akan datang. Sementara kematian itu pasti datang. Maka orang-orang yang bersyukur,
orang-orang yang reda, orang-orang yang sabar, dia tidak takut mati. Orang yang cinta dunia, orang yang panjang angan-angan, dia takut mati. Jadi itu, apa beda tuh? Mati. Orang yang cinta dunia takutnya mati. Orang yang panjang angan-angan takut mati. Batulah alun. Alun sesadonya. Aman ibu? Kau kaji kita agak barek sekecil. Dek kerajo hati, kerajo masalahnya. Kalau salat itu bisa lah awak kerajuan. Tapi kalau lah masuk kepada wilayah hati, memang kita ansu-ansu. Hati itu PK. Untuk itu Ibnu Taimiyah mengatakan makna syukur ada 3 macam: mengetahui nikmat, mengetahui menerima nikmat, dan memuji karena nikmat itu. Mengetahui nikmat, apa saja yang ada di diri kita kau nikmat saja. Ikut nikmat saja. Berarti pujilah pemberinya itu. Untuk itu maka mengetahui nikmat artinya menghadirkan nikmat dalam pikiran, mempersaksikan dan membedakannya. Itu arti mengetahui nikmat, menghadirkan nikmat dalam pikiran, bukan memikirkan nikmat. Menghadirkan nikmat berbeda dengan memikirkan nikmat. Kalau memikirkan mencari, tapi mengatakan alhamdulillah sehat ambo sariko, alhamdulillah dia Allah rasaki sariko, alhamdulillah segalanya dia. Kenapa? Karena dia sudah ada di pikiran. Kemudian dijelaskan menerima nikmat artinya menerimanya dari pemberi nikmat dengan memperlihatkan kebutuhan kepada nikmat itu yang sebenarnya dia tidak berhak menerimanya. Dia butuh harta sebenarnya mau tidak bisa menerima. Kau batu barek bana mantannya jawab se. Untuk itu apalagi dia mengeluarkan harga untuk mendapatkannya. Mengeluarkan harga. Cuma kau mau pikir jadi si anu patangku berapa kok ampe balik M. Nah, ya Allah. Untuk 5 tahun berapa kok bu? Ampe balik M sampai habis itu. Maha bana pokoknya. Tim suksesnya ngecian. Rabi, pe balik Ustaz. Oh, sentiang dia. Pe balik kuliah dari Allah. Aku banyak nak cerita macam itu. Jadi apalagi dia mengeluarkan harga untuk mengapa untuk mencari akhirat kita tidak bisa mengeluarkan harga sebanyak itu. Mencari dunia bisa, kenapa mencari akhirat tidak bisa mengeluarkan harga sebanyak itu? Sementara ampe balik M itu Allah magia. Kenapa tidak untuk mencari yang lebih hebat? Untuk abadi. Kemudian dia melihat dirinya seperti anak kecil yang hanya bisa menerima pemberian ambo pun tidak apa-apa, mencari tidak pandai segala tidak pandai, tapi dia gerang gulu-gulu. Alhamdulillah, bantu tu nak nyawa merasakan nikmat Allah itu. Tapi kalau lah pandai mencari, pitih membeli gulu-gulu lagi kamu tak tidak bantu anak kecil. Tidak pandai menyuap disuan orang, tidak pandai membuat susu di susuan, tidak pandai lalu di laluan. Jadilah sebagai hamba seperti itu. Nah, kesadaran akan kalimat-kalimat seperti itu membawa kita tidak lupa diri, membawa kita selalu merasa hamba yang miskin, hamba yang bodoh, hamba yang lemah, hamba yang membutuhkan Allah. Wa antumul fuqara wa Allah. Engkau itu butuh kepada Allah. Mudah-mudahan kajian kita alun kasudah lalu banyak sekali. Baru iko 28 nya 62 agak 2 kali pertemuan lagi itu seakan syukur kau selesai dan kita tidak akan pernah berhenti bersyukur sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi yang mau menyampaikan dan ibu seluruhnya dan bapak seluruhnya.
Itu akhirnya dengan doa kafaraah majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.